era digital sekarang nih, cara orang cari uang makin aneh ya. Salah satu yang viral tuh tempat joget. Jadi, para kreator punya live joget dengan gaya mereka sendiri, terus penonton ngirim gift yang nantinya bisa ditukar jadi. Dan menariknya, banyak banget yang sekarang jadiin aktivitas ini sebagai penghasilan utama. Nah, dari yang tadi tuh muncul nih pertanyaan yang cukup seru. Kok bisa ya cuma joget di depan kamera tapi penghasilannya sebesar itu? Kenapa konten yang kelihatannya sederhana justru punya nilai ekonomi yang tinggi? Dan apakah sebenarnya TikTok lagi ngebungkus kita ini jadi sebuah komoditas baru? Nah, di video analisis ini kita bakal ngobrol lebih jauh tentang gimana sih TikTok bisa mengubah hiburan jadi peluang ekonomi. Kita juga bakal melihat nih sisi lain dari tren live TikTok joget yang jarang banget dibahas. Biar kita ngerti fenomena ini gak cuma dari permukaan aja. 3, roll 1, take 1, action. Live TikTok joget-joget sekarang nih ya dijadiin mata pencarian. Ini ngebuktiin gimana era digital sama algoritma tuh saling mempengaruhi. Konten ini tuh muncul dan berkembang karena udah jadi komoditas yang cepet banget narik perhatian audiens dan juga cepet banget naikin popularitas kreator. Tuh, mau ngomong kan lu? Ngomong. Lah, apa ya? Kan joget ya? Gue mau ya kalau dapat duit. Algoritma TikTok juga ngedukung pola ini. Udah bang, dengan cara naikin konten yang sama. Alah, jadinya banyak banget masyarakat yang terjebak di konten tersebut, walaupun itu memalukan dan gak jadi diri sendiri. Bener juga itu. Ikut nggak? Komodifikasi. Tanyaannya komodifikasi apa ya? Kalau dari sepengetahuan aku, komodifikasi itu kan bahas tentang perubahan gitu ya bang. Kalau misalnya teknik ini diterapin dalam analisis kami, jadinya itu fitur TikTok yang awalnya buat hiburan dan interaksi secara real time sama penonton, akhirnya malah dijadiin alat komoditas bang yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Coba lu jelasin, lu tadi kan paling kritis tuh. Jelasin. Gak mau, iya aku kan mau pulang. Terus kan dari komodifikasi ini ada 3 bentuk bang. Ada komodifikasi konten, audiens sama pekerja bang. Nah yang pertama tuh kan komodifikasi konten. Komodifikasi konten dari fenomena ini tuh siaran langsung yang awalnya tadi isinya cuma hiburan dan interaksi aja, akhir-akhir ini tuh malah diubah jadi alat komoditas yang digunain buat nyari uang gitu bang. Jadi dilakuin hal-hal aneh, hal-hal unik gitu. Contohnya kayak joget gitu bang. Nah nanti kan kreator itu bisa dapat uang dari sini. Akhirnya terjadi perubahan isi dari siaran langsung. Terus yang kedua tuh ini bang, komodifikasi audiens. Nah komodifikasi audiens ini kan kalau dari analisis kami itu gimana audiens itu digunain data interaksi dan waktu tontonnya buat dijadiin bahan sama platform dijual ke pengiklan bang. Terus juga audiens itu digunain sebagai alat pemutar modal, dimana ketika kita ngelihat suatu siaran langsung atau konten yang menarik, kita kan bakal dengan senang hati memberikan hadiah bang, yang nantinya tuh bakal ditukar jadi uang sama kreator. Nah yang boleh nyontek bang? Enggak. Itu Keren sih, luar biasa, mantap. Udah ya, mau pulang. Astagfirullah. Udah kan nyonteknya? belum bang. Udah. Bang, Sono. yang
Ya, kalau misalnya komodifikasi pekerja itu bang, dimana pekerja itu digunakan keahliannya dalam siaran langsung itu sebagai pemutar modal juga bang, jadi bisa menyokong keuntungan perusahaan sama pengiklan. Terus dari gift yang mereka dapat itu bakal ada potongan bang dari platform atau aplikasi, jadi mereka tetap dapat duit secara tidak sadar, tapi mereka digunakan sebagai alat komoditas bang, jadi mereka dapat untungnya sedikit, dan yang memegang kendali besar itu aplikasi bang. Udah Itu doang. ya. Subhanallah, Ana setuju. Kak, Apa? Bentar, bagi nelpon. Bentar. Kak. Mau jawab? Udah minggir ah. Fenomena TikTok Live Joget nunjukin gimana hal yang sederhana bisa berubah jadi mata pencarian. Karena TikTok tuh sukses ngejual hiburan jadi komoditas ekonomi. Algoritma mereka tuh mendorong konten yang ringan, yang kayak cepat narik perhatian. Dan joget tuh cocok banget sama pola itu. Mau lagi pada bahas apa? Komodifikasi TikTok Live, tahu? Gue aja. Enggak usah. Minggir. Aja gue. Enggak. Begitu konten rame, gift makin banyak, dan dari situlah kreator dapat penghasilan. Tapi dibalik itu semua, TikTok juga dapat untung yang besar. Setiap gift yang dibeli, penonton kena potongan, terus gift yang diterima kreator juga dipotong lagi. Ditambah data perilaku penonton tuh bisa dipakai jadi iklan sama TikTok. Jadi setiap aktivitas dari kreator dan audiens sudah ngehasilin nilai ekonomi banyak banget buat TikTok. Kalau dilihat dari kacamata ekonomi politiknya dia dan juga teori kapitalisme Marx, kelihatan banget kalau kreator dan audiens sebenarnya jadi bagian dari rantai produksi kapitalis. Kreator nyumbang tenaga kerja dalam bentuk performa, kreativitas, dan waktu, sementara penonton nyumbang perhatian dan uang. Dan dari situ, TikTok yang paling punya kontrol penuh dan mendapatkan untung yang paling banyak. Kayak dia bisa memiliki kontrol penuh dari distribusinya, algoritma, dan juga kontennya. Menurut analisis Marx soal kapitalisme, nilai yang diciptakan sama pekerja tuh justru lebih banyak mengalir ke pemilik sistem, bukan ke pekerjanya. Akibatnya, kreator makin bergantung pada algoritma buat tetap relevan. Jadinya kreativitas mereka tuh kayak terbatas gitu, karena mereka harus ikut dengan tren, dan pendapatan mereka tuh sebenarnya ditentuin sama platform. Sementara penonton tanpa sadar ikut menggerakkan ekonomi TikTok hanya lewat nonton dan ngasih gift. Ujungnya fenomena ini nunjukin banget ketimpangan. Aktivitas joget yang kelihatannya sepele bisa jadi komoditas besar. Tapi keuntungan paling besar tetap dipegang sama platform sebagai pemilik sistem dan sebagai aktor kapitalis utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita lihat tadi jawaban dari pertanyaan kita tentang TikTok Live ini, yang dimana mereka itu menjadikan sumber pendapatan utama mereka dengan cara live TikTok minta dance, yang dimana Allah tidak suka dengan cara mereka mendapatkan penghasilan. Selain itu, dari sisi ekonomi politik media, fenomena TikTok ini menjadi bentuk komodifikasi dengan oleh platform TikTok itu tersendiri, dan dimana awalnya itu menjadi diciptakan untuk hiburan semata, akan tetapi dialih fungsikan menjadi alat kapitalis dan komoditas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan pula lah. Pulang dulu ya. Sayonara. Udah kan itu HP-nya pakai memo. Hai.